Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Bertemu lagi kita di ibadah online. Dan pagi hari ini mari siapkan hati kita. Tuhan mau lawat kita, karena hanya Dialah perisai kita, hanya Dialah sumber kekuatan kita, dan hanya Dialah yang memberi kekuatan, ketenangan dalam kehidupan kita saat badai yang melanda Indonesia pada hari-hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur buat pagi ini kami boleh datang kepada Tuhan, memuji-Mu dan mengikrarkan bahwa Engkaulah sumber kekuatan kami, Engkau sumber perlindungan kami yang membentengi kami dengan perisai-Mu Tuhan. Pagi ini kami bersyukur dan kami mau menyembah-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah pagi ini. Amin. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita katakan, hanya Engkaulah perisai kami. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku kuatkan jiwaku. Sama-sama katakan, ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Mari kita katakan dari awal lagi, hanya Engkaulah sumber perisai kami. Sama-sama, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri, bukan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang menopang kami, Kau yang melindungi kami, sumber kekuatan kami, hanya Engkau Tuhan. Kami sembah Raja di atas segala raja, Yesus namanya, nama yang besar, nama yang suci, nama yang ajaib, yang berkuasa memagari kami. Diaralabasi karamaralabase. Amin.
sama-sama. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau ada. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa kau Raja atas semesta, ku tenang sebab kau ada. Katakan sama-sama, ku tenang sebab kau Allah. Ku tenang sebab kau Allahku. Terima kasih Tuhan, kami tenang hanya bersamamu. Dan pagi hari ini kami mau bersorak-sorai, kami mau memuji Tuhan. Hati kami percaya Engkaulah Tuhan, kekuatan kami dan mazmur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari sama-sama jemaat Tuhan, kita memuji nama Dia dengan lebih sungguh lagi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Sama-sama kita bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Mari sama-sama kita katakan dari awal lagi. Tuhanlah sumber kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Yo, sama-sama katakan, ku mau bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Sekali lagi katakan, ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Amin. Salam, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus.
Senang rasanya bisa menyapa Bapak Ibu, saudara-saudari yang ada di rumah. Karena sekalipun hanya melalui ibadah online kita pada hari ini, sekedar mengingatkan saja, barangkali karena terlalu banyak efek di rumah saja, sampai lupa hari. Hari ini adalah hari Minggu, tanggal 26 April 2020. Nah, tentunya dengan situasi pandemi COVID-19 ini, kita tetap berdoa supaya semuanya cepat berlalu dan bisa kita berjumpa beribadah secara langsung. Amin. Dan tentunya suatu kehormatan untuk boleh saya berada di hadapan Bapak Ibu. Tentunya bukan saya sok menggurui, sok lebih tahu mengkhotbahi Bapak Ibu, bukan, tetapi melainkan hanya untuk berbagi kebenaran firman Tuhan saja. Amin. Ya, sebelum kita masuk kepada pembacaan kita firman Tuhan pada pagi hari ini, mari saya ajak setiap kita untuk sama-sama berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan, selamat pagi Roh Kudus. Kami sungguh bersyukur pada pagi hari ini, di mana kami masih boleh diberikan menghirup udara segar, masih boleh sehat tanpa kekurangan suatu apapun. Kami masih boleh menyembah Tuhan. Terima kasih Bapa. Tetap ke dalam tangan Tuhan kami serahkan ibadah kami ini, mulai dari awal, pertengahan, hingga akhirnya. Biarlah ibadah ini juga boleh memberkati setiap kami, dan juga kami semakin hari boleh semakin takut akan Tuhan. Hamba-Mu sebentar lagi akan menyampaikan apa yang menjadi kebenaran firman Tuhan. Pakai mulut bibir hamba-Mu supaya bisa memberikan apa yang Tuhan mau untuk setiap kami. Berikan juga telinga yang mau mendengar, hati yang mau tetap fokus pada Tuhan, supaya kami bisa menangkap apa yang Tuhan mau. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Sama-sama yang siap, sama-sama kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Ya, sebuah tema yang diberikan kepada saya untuk boleh saya bagikan pada kesempatan ini adalah miliki karakter yang diubahkan. Sekali lagi saya katakan, miliki karakter yang diubahkan. Boleh sama-sama kita katakan, miliki karakter yang diubahkan. Haleluya. Dan menurut saya, tema ini adalah sebuah tema yang sangat-sangat bagus sekali, sangat penting sekali. Kenapa sangat penting sekali? Karena nanti kita akan masuk lebih dalam lagi, tetapi secara pendahuluan saja, dengan situasi kondisi barangkali tantangan baik dari segi ekonomi, baik dari segi usaha, itu bisa menggoyahkan jati diri seseorang, termasuk anak-anak Tuhan juga, yang tadinya mereka konsentrasi terhadap setiap karakter daripada Tuhan, tetapi itu bisa jadi lama-lama luntur dan bahkan menjadi hilang. Jadi hal ini tidak boleh terjadi atas hidup kita, atas sebagai kita anak-anak Tuhan. Amin. Baik, kita segera saja bacakan kebenaran firman Tuhan sebagai dasar firman Tuhan kita pada kesempatan pagi hari ini, yang terambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 10. Bagi saudara-saudara yang mungkin di depannya ada Alkitab, boleh dibuka. Tapi kalau memang tidak ada, saya akan bacakan buat kita semuanya. Mari kita sama-sama simak baik-baik. Dari Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 10. Demikian firman Tuhan. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia dalam kemuliaan. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan, yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal itu ketika kamu hidup di dalamnya. Ayat 8. Tetapi sekarang buanglah semuanya ini, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Ayat 9. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya. Ayat 10. Dan telah mengenakan manusia baru, yang terus-menerus diperbarui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar haliknya. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini, yang terambil dari Kolose 3 ayat 1 sampai dengan 10.
Nah tentunya semuanya kita hampir rata-rata mengetahui bahwa kitab Kolose adalah sebuah surat dari beberapa surat yang dituliskan oleh Rasul Paulus. Sebagai latar belakang kenapa Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada jemaat yang ada di Kolose, dan di mana jemaat Kolose adalah jemaat yang didirikan sendiri oleh Rasul Paulus itu sendiri. Nah ternyata itu adalah ada informasi, ada kabar dari seorang yang bernama Epapras. Epapras ini adalah seorang penginjil yang bertugas melayani jemaat-jemaat yang ada di Kolose, di mana selama dia berada di sana, Epapras ini memperhatikan, kemudian mengamati. Ternyata selama pengamatan daripada Epapras ini, jemaat-jemaat yang ada di Kolose ini, mereka mengalami yang degradasi moral, mengalami yang namanya degradasi karakter. Mereka banyak melakukan penyimpangan-penyimpangan. Artinya mereka banyak kehilangan jati diri, sehingga jati diri yang mereka lupa adalah bahwa mereka ini adalah orang-orang yang sudah diselamatkan. Tetapi pada kenyataannya seiring berjalannya waktu mereka malah masih memakai manusia lama mereka. Mereka masih sibuk dengan hal-hal duniawi, sibuk dengan kenajisan, keserakahan, kemudian hawa nafsu, nafsu jahat, penyembahan berhala. Itu yang mereka lakukan, sehingga Epapras tidak bisa tinggal diam dan akhirnya dia memberikan informasi, mengabari Paulus, di mana Paulus pada saat itu masih dalam situasi, masih dalam penjara. Dan Paulus begitu mendengar itu, segera dia memberikan sebuah surat, yaitu berisikan nasihat ini, dengan harapan supaya jemaat yang ada di Kolose segera mereka sadar bahwa itu tidak benar. Dan akhirnya setelah itu dikirim, dibawa oleh yang dipercaya oleh Paulus untuk disampaikan kepada jemaat yang di Kolose. Dan tentunya di ayat-ayat sebelumnya, antara ayat 5 atau ayat 6, hal-hal itu bisa mendatangkan murka Allah kepada jemaat yang ada di Kolose. Makanya Rasul Paulus tidak mau hal itu terjadi. Kalau kita berbicara tentang bagaimana murka Allah dialami oleh anak-anak Tuhan atau orang-orang yang sudah mengikut Tuhan, bisa kita lihat di Keluaran 3. Itu berbicara tentang bagaimana Tuhan tergerak hatinya untuk membebaskan umat-umat Israel yang pada saat itu berada dalam masa perbudakan, masa penindasan, boleh dibilang pada, kalau di Indonesia itu masa-masa Romusa atau masa-masa dipaksa untuk bekerja keras. Dan tentunya Tuhan tergerak untuk membebaskan mereka, dan mereka akan ditempatkan kepada sebuah tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan, dan di mana di sana adalah tanah yang cukup sangat enak dan disiapkan untuk umat-umat Israel yang akan dibebaskan. Tetapi kita tahu bagaimana murka Allah terjadi atas umat-umat Israel ini. Karena apa? Karena mereka tidak dibarengi dengan jiwa mereka atau mental mereka, karakter mereka yang sudah dibebaskan. Karena mereka sering saja masih melakukan bersungut-sungut, ada tekanan sedikit, mereka sering datang kepada Musa untuk boleh bersungut-sungut kembali. Bahkan mereka tidak segan-segan memberontak atau mengadakan penyembahan berhala, sehingga dan banyak-banyak hal lain lagi. Padahal begitu banyak mujizat Tuhan yang sudah Tuhan kerjakan atas hidup mereka, dan itulah yang mendatangkan murka Allah kepada umat Israel. Padahal mereka sudah disiapkan yang terbaik buat Tuhan, buat umat-umat Israel. Dan hal ini tidak boleh terjadi atas kita. Ada kurang lebih 2 juta orang, memang tidak ada secara eksplisit di dalam Alkitab dan khususnya dalam Keluaran tertulis secara kurang lebih 2 juta orang. Tetapi kurang lebih kalau dihitung, punya hitung, ada kurang lebih 2 juta orang, dan mereka rata-rata tidak sampai ke garis finish. Tidak sampai ke garis finish. Hanya 2 orang saja yang sampai ke garis finish. Sisanya semuanya mati dalam proses penyelamatan, mulai dari bangsa Mesir sampai dengan tanah Kanaan. Hanya 2 orang saja, sisanya mati dalam proses
penyelamatan itu sendiri. Karena apa? Karena mereka senantiasa masih sibuk dengan manusia lama mereka, masih sibuk dengan hal-hal duniawi mereka. Nah, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari hal ini kepada kita sebagai anak-anak Tuhan? Nah, tentunya hal ini tidak boleh terjadi dalam hidup kita. Karena perlu kita tahu bahwa Tuhan 2000 tahun yang lampau sudah memberikan keselamatan anugerah itu buat kita semuanya. Dan saya percaya setiap kita pun sudah menjadikan Tuhan sebagai Tuhan dan juru selamat kita. Artinya adalah kita seiring berjalannya kita sudah menjadi anak Tuhan, artinya kita harus memiliki karakter yang diubahkan. Apa saja itu? Ya, kita belajar seperti apa nasihat Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Kolose. Ada beberapa hal, ada 3 hal yang harus kita miliki di sini supaya Tuhan tidak murka terhadap kita. Yang pertama, kita harus mencari perkara yang di atas. Kalau tidak, ya berarti murka Allah bisa datang kepada kita. Berarti kita harus sibuk mencari perkara-perkara yang di atas. Tidak lagi sibuk mengenakan manusia lama kita. Karena kita ini adalah milik kepunyaan Allah, bukan milik kepunyaan dunia. Berarti hawa nafsu, kenajisan, dan juga hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, penyembahan berhala itu tidak boleh lagi. Salah satunya barangkali kalau kita banyak di rumah saat ini, kita sibuk dengan masih main game, begitu bangun langsung cari remote, pasang TV, kemudian kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga kita tidak mengutamakan Tuhan lagi, sibuk dengan apakah yang harus saya makan hari ini, apakah yang harus saya minum, gimana usaha saya, gimana anak-anak saya ke depan. Itu bertanda bahwa kita sudah menyembah berhala. Artinya kita sudah menduakan Tuhan, tidak menomorsatukan Tuhan. Artinya hal itu bisa mendatangkan murka Allah. Dan hal ini saya tidak menakut-nakuti, tetapi melainkan inilah pesan firman Tuhan pada pagi hari ini buat setiap kita, bahwa kita sekalipun situasi kondisi yang kurang menentu atau kurang mendukung bersahabat pada kita saat ini, tetapi itu tidak boleh menjadi alasan buat kita untuk kita boleh tetap memiliki karakter yang diubahkan, yaitu harus mencari perkara yang di atas dan kita mematikan duniawi kita. Yang ketiga adalah kita harus mengenakan manusia baru kita, karena kita inilah ciptaan baru yang berada dalam Tuhan. Nah, ternyata kabar baiknya adalah ada 2 orang ternyata yang bisa sampai ke garis finish, yaitu ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang disiapkan oleh Tuhan buat orang-orang yang bisa sampai ke garis finish, yaitu Yosua dan Kaleb. Nah, Tuhan mau, Tuhan rindu, pesan firman Tuhan pada pagi hari ini kita adalah sebagai Yosua dan Kaleb, orang-orang yang memiliki karakter, orang-orang yang memiliki karakter yang diubahkan, orang-orang yang mencari perkara yang di atas, mematikan duniawi mereka, dan juga mengenakan manusia baru mereka. Nah, ini adalah tantangan buat kita, dan ini yang pesan firman Tuhan pada pagi hari ini, supaya kita bisa memiliki secara mentalitas, secara karakter kita harus memiliki 3 hal yang tadi. Pertama, cari perkara yang di atas, jangan sibuk hal-hal duniawi. Yang kedua, matikan hal-hal duniawi kita. Seperti apa itu hal duniawi? Ya sering kita masih bersungut-sungut, bahkan masih menomorsatukan hobi kita dan lain sebagainya, atau penyembahan berhala. Kita harus mengutamakan Tuhan. Jangan lagi kita terlibat dalam percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat. Jangan lagi kita serakah. Melainkan kita harus sibuk mencari perkara yang di atas. Hal yang ketiga adalah kita harus mengenakan manusia baru kita. Manusia baru kita artinya kita hidup dituntun oleh Roh. Galatia 5 ayat 22 itu berkata tentang buah-buah Roh. Berarti kita harus memiliki kasih, sukacita, damai, sejahtera, dan juga tetap bisa berbuat baik sekalipun situasi kondisi saat ini, dan bisa mengendalikan diri kita. Itulah yang dimiliki oleh Yosua dan Kaleb sehingga mereka bisa sampai ke finish. Dan kita pun sebagai anak Tuhan, itulah yang harus kita lakukan supaya kita bisa sampai ke garis finish, ke tanah perjanjian yang sudah Tuhan siapkan buat kita. Haleluya. Hari ini ada sebuah pujian, kita akan angkat sebuah pujian ini, selidiki aku. Hanya kita yang tahu dan Tuhan yang tahu seperti apa karakter kita saat ini. Apakah kita masih sering menduakan Tuhan? Apakah kita masih sering bersungut-sungut? Atau karakter-karakter yang tidak sama seperti karakter Kristus? Hari ini mari kita datang menyelidikinya. Dan biarkan, mari kita berkata, Tuhan ini aku. Silakan Tuhan selidiki setiap kami. Silakan Tuhan berbicara setiap kami.
satu hal yang mau kami lakukan adalah kami mau berubah, kami mau metanoia, kami mau berbalik arah, kami mau bertobat datang kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Nah itu yang harus kita lakukan pada pagi hari ini. Terima kasih, demikian firman Tuhan yang boleh dibagikan pada kesempatan ini. Tentunya banyak kekurangan, tapi percayalah setiap firman Tuhan yang disampaikan itu tidak akan pernah sia-sia. God bless you all, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Ya, kita sudah mendengar firman Tuhan jemaat. Biarlah firman itu bisa menegur kita. Dan jangan keraskan hati. Biar firman itu terus bertumbuh. Bukan saja bertumbuh tapi berbuah. Amin. Di pagi hari ini setelah kita mendengar firman, kita mau menaikkan pujian ini. Selidiki aku dan lihat hatiku. Biarlah Tuhan yang mengubah hati kita. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Sekali lagi kita katakan, selidiki aku. Amin. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Sama-sama katakan, telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mari kita akan melaksanakan doa berkat. Mari angkat kedua tangan kita. Firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah, maka segalanya akan tambahkan kepadamu. Hari ini kita sudah menerima pesan firman Tuhan supaya kita mencari perkara yang di atas, mencari kerajaan Tuhan. Dan kita tidak boleh khawatir lagi tentang apa yang akan kita makan, tentang apa yang kita minum. Tuhan akan menambahkan segala sesuatu kepada setiap kita. Berbicara tentang segala sesuatu, apapun yang kita butuhkan Tuhan akan siapkan. Mari terimalah berkat yang daripada Tuhan Yesus. Damai sejahtera daripada Allah Bapa,
kasih daripada Tuhan Yesus Kristus serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.